Oke, halo, selamat siang. Baik, halo. Halo, Oke, Pak. halo, selamat siang, adik Adriel. Iya, Pak. Oke, baik, kabarnya bagaimana Adriel? Baik, Baik ya, Alhamdulillah. Hari ini Adriel ditemani oleh siapa? ditemani oleh Mama. Oke, dengan mama. Apakah mamahnya ada juga di samping? Ada. Ada. Oke, kita tunggu dulu ya untuk join di satu Zoom juga, begitu di satu frame juga. Kira-kira apakah bersedia, Bunda? Apa, Pak? Baik. Kira-kira untuk Bunda, apakah bersedia untuk mendampingi full selama 1 jam, eh, selama 1 jam ke depan begitu? Iya, Pak. Di sampingnya aja, Pak. Oke, di sampingnya. Oke, baik. Kira-kira Bunda apakah berkenan untuk muncul di satu frame juga Bunda begitu biar komunikasinya juga bisa lebih lancar begitu. Nggak usah, Pak. Baik, Bunda mungkin boleh di sampingnya kelihatan pundaknya juga tidak apa-apa Bunda biar nanti komunikasinya juga lebih lancar begitu dengan Kakak. Oke. Baik. Oke, ini betul dengan Bunda dari Adriel ya tapi ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau begitu sebelumnya Kakak izin bertanya, ini untuk join-nya device-nya menggunakan iPad atau laptop jadinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kalau yang terhubung sekarang menggunakan laptop Satu. atau apa? Apa, Pak? Oke. Kalau untuk yang sekarang menggunakan laptop atau menggunakan iPad, Adriel? iPad. iPad begitu ya. Kalau untuk laptopnya ada? Ada. Oh, oke. Mungkin join-nya boleh dual device saja. Jadi nanti yang satu lagi menggunakan pembelajarannya menggunakan laptop, kemudian nanti untuk kameranya bisa dari iPad-nya. Karena nanti dalam pembelajarannya Adriel kita membutuhkan keyboard juga begitu, keyboard dan juga mouse. Oh, oke, Pak. Oke. Nah, Oke. Benar. Join. 6868. Tujuh sembilan sembilan lima lima lima. Udah pas. Nah, oke pas. oke, baik. Ini kakak admit. Oke, baik. Nah, oke. Kita tunggu dulu untuk join audio. Oke, sudah. Oke, betul. Jadi nanti untuk pembelajarannya kita gunakan laptop ya, Adriel ya. Jadi nanti untuk akses pembelajaran, untuk praktikalnya akan menggunakan laptop begitu. Nah, kemudian, oke, Bunda ini mungkin boleh duduknya agak sedikit ke tengah juga, dekat dengan Adriel juga biar lebih kelihatan juga di kamera begitu. Baik, karena juga tentunya nanti akan ada informasi mengenai kelas lanjutan juga, biar nanti komunikasinya lebih lancar. Seperti itu.
Baik, kalau begitu langsung saja kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Adriel dan juga Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Perkenalkan nama kakak adalah Mr. Halim atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algorithmic Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Adriel belajar coding dan juga desain selama 1 jam ke depan. Nah, untuk terlalu kelas di hari ini nanti akan berdurasi kurang lebih selama 1 jam. Nanti paling lama sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira Bunda apakah berkenan untuk mendampingi full? Bersedia, Kak. Bersedia ya. Baik, nanti diharapkan untuk pendampingannya full ya Bunda ya. Kemudian untuk trial class ini nanti akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Di sini kakak pengen kenalan dulu sama Adriel. Kakak pengen tahu umur, kemudian hobi, kemudian minat dan juga bakatnya Adriel apa. Biar nanti kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok untuk Adriel. Kemudian nanti di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti pun juga akan ada praktek. Nah, praktek codingnya ini nanti menyesuaikan dengan minat dan juga bakatnya Adriel ya. Oke. Kemudian untuk laptopnya Adriel boleh untuk di-mute saja tidak apa-apa. Mute, dimatikan untuk mute-nya, biar tidak ada feedback. Nah, oke, terima kasih Adriel. Wah, hebat Adriel. Oke, kemudian di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algorithmics ini merupakan sekolah yang seperti apa kak, kurikulum belajarnya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian nanti di sesi terakhir yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Adrialnya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan Adrial di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Adriel. Nah, sebelum kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada pertanyaan dari Adriel atau mungkin dari Bunda? Tidak ada, Kak. Tidak ada, baik. Dari Bunda juga aman? Aman, Kak. Aman ya. Baik, kalau begitu langsung saja kakak mulai. Sekarang kakak mau ke Adriel dulu. Ini apakah betul nama panggilannya Adriel? Iya, Kak. Betul ya, Adriel ya. Oke, sekarang Adriel kelas berapa? Kelas 4. Wah, sudah kelas 4 SD. Wah, luar biasa. Kemudian Adriel sekarang sudah umurnya berapa nih umurnya? Umurnya 9. Wah, luar biasa. Sudah besar ya Adriel ya, 9 tahun. Oke. Kemudian Adriel, berarti ini naik kelas 4, betul? Betul, Oke, Kak. betul ya. Perasaannya Adriel bagaimana nih naik kelas 4? Senang Seneng banget. ya? Wih, seneng banget. Senengnya karena apa itu Adriel? Mungkin boleh diceritakan. Apa ya? Mungkin seneng karena ketemu sama teman-teman lagi, belajar lagi di sekolah gitu ya. Iya, Oke. Adriel kalau misalkan di sekolah nih paling suka pelajaran apa sih tapi? pelajaran matematika. Wah, matematika hebat. Karena apa nih Adriel suka belajar matematika? Karena gampang. Wih, karena gampang. Wih, karena easy ya. Wih, hebat. Kemudian kakak mau tanya lagi, kira-kira selain matematika, apakah ada lagi yang lain? Hmm, ada Apa itu Adriel? pelajaran musik. Wah, hebat pelajaran musik. Wih, Adriel suka belajar musik karena apa? Hmm, Karena biar bisa langsung praktek begitu? Atau memang karena Adrian suka main musik? Karena aku suka main musik. Oh, karena Adriel suka main musik. Wih, hebat. Kemudian, kakak mau tanya nih, kira-kira misalkan di sekolah, apakah sudah diajarkan pelajaran komputer? Hmm, belum. Oh, belum. Oke, baik. Tapi apakah Adriel sudah terbiasa untuk menggunakan komputer? Mhm.
Laptop sudah. Oh, laptop sudah. Baik. Wah, hebat. Biasanya digunakan untuk apa, Adriel, kalau menggunakan laptop? Hmm, Apa saja? Belajar boleh, bermain boleh, atau mungkin nonton juga boleh. buat ekskul coding di sekolah. Oh, oke. Oh, di sekolah ada ekskul coding. Iya, Oke, wah, tapi good. nggak ikut lagi Oh, kenapa, Adriel? karena aku mau ganti ekskul jadi basket. Wow. Oh, begitu. Kenapa nih, Adriel? Kenapa tiba-tiba Adriel pindah ekskul ke basket? Karena apa? Hmm, biar sehat. Biar sehat, wih, hebat. Biar aktif ya. Iya, Oke, baik. Oh, tapi Adriel berarti suka basket ya? Suka main basket ya? suka. Oke, baik. Keren. Berarti sekarang Adriel sudah jarang untuk menggunakan laptop ya? Sebelumnya sempat digunakan untuk belajar. Iya, Oke, baik. Kemudian kakak mau tanya lagi, kira-kira kalau misalkan di sekolah nih, Adriel suka pelajaran menggambar nggak? Seni atau mungkin crafting gitu suka nggak? Art, suka. suka. Oke, kalau misalkan di sekolah ini pelajaran seninya apa? Crafting kah? Atau mungkin menggambar atau mungkin ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, berarti lebih menggambar ya? Iya, Oke. Adriel apakah suka menggambar? suka. Suka. Wih, menggambarnya biasanya di buku gambar atau mungkin di laptop Adriel atau mungkin di iPad, Aku gambar. di buku gambar. Oke. Kalau misalkan Adriel pernah coba nggak gambar di iPad atau mungkin di laptop sudah pernah belum? Pernah, tapi Sudah. susah. Sudah tapi susah. Oke. Adriel paling suka gambar apa? Gambar pemandangan. Oh, gambar pemandangan. Oke. Kalau misal pemandangan rumah gitu ya, Adriel ya. Oke. Oke. Kalau misalkan seperti animasi kartun, Adriel pernah nggak buat? Pernah. Pernah. Oke, animasi apa itu, Adriel? Uh, uh, aku pernah bikin apa tuh bikin Oke. bukan bukan ada lagi tuh. Oh, Patrick. Oh, Patrick. Oke. Iya, Patrick Star ya. kan tidak. Eh, Wih, lucu sekali, Adriel. Oke. Patrick Star, good job. Nah, kemudian kakak mau tanya nih, berarti sekarang kesibukannya Adriel apa saja? Pertama tadi sekolah. Kalau sekolah itu setiap hari apa dan juga sampai jam berapa? Hmm, hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Baik. Pulangnya jam berapa, Adriel? Alah, kalau kalau Senin, Selasa sama Rabu setengah dua. Mhm. Kamis jam 1 pas. Hmm. Jumat setengah 12. Oke, Jumat setengah 12. Baik. Kemudian biasanya, Adriel apakah ada kegiatan tambahan lain? Hmm, ada Apa? kalau apa ya? Senin les di rumah, Oh, Senin les di rumah. Les apa, les, Adrian? les Inggris Oh, les online bahasa Inggris. Oh, online juga. Baik. Oke, jam berapa itu, Adriel? jam jam 6. Oke, jam 6. Baik. Kemudian, selain les bahasa Inggris, apakah ada lagi yang lain? Hari Jumat. Rabu Jumat, Oke, Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat basket. Oh, Rabu dan Jumat basket. Di sekolah Adriel itu? Dia di sekolah. Oke, baik. Kalau misalkan Sabtu dan juga Minggunya, wih, seperti hari ini nih. Adriel gunakan untuk apa biasanya waktunya?
Kalau Sabtu tuh les keyboard Oh, Sabtu les keyboard. Wah, good. Sabtu les keyboard. Jam berapa, Adriel? jam jam 4. Jam 4 sore. Baik. Apakah ada lagi yang lain di hari Sabtu? Nggak ada. Wah, oke. Hari Minggu. Kalau hari Minggu ngapain, Adriel? Nggak ada Ada? kegiatan. Kosong ya? Oke, baik. Wih, hebat Adriel. Aktif banget nih. Wih, keren. Kemudian kakak mau tanya nih, Adriel biasanya hobinya ngapain? Kalau lagi Hmm, senggang, lagi free gitu, Adriel suka ngapain? Menggambar, atau mungkin main game, atau mungkin main musik, atau mungkin yang lain? main game. Main game. Oke, hobinya main game. Oke, main gamenya biasanya main apa nih, Adriel? Main main HP Main HP, baik. Gamenya apa yang dimainkan, Adriel? sama main-mainan. Oh, sama main-mainan begitu ya. Kalau gamenya nih, Adriel suka main game apa? Game Roblox. Oh, game Roblox. Wih, oke. Kalau misalkan main game Roblox, biasanya Adriel main sendiri atau sama teman-teman? Sama adik. Oh, sama adik. Oke. Biasanya Adriel kalau misalkan main game Roblox nih, yang dimainkan apa gamenya? Hmm, bukan. Brookhaven Bukan. atau Blox Fruit? Nih. Iya, Blox. Blox Fruits ya. Wih, oke. Kalau Adrian nih, Adriel ya. Kira-kira suka game yang seperti apa sih kalau genre? Genre suka game yang apa? Petualangan? Atau mungkin tembak-tembakan? Atau mungkin war? Atau perang begitu? Apa? Em, perang. Perang. Wih, oke, game war ya. Oke, good job Adriel. Nah, oke, kakak mau tanya dulu nih. Kan Adriel kemarin sempat belajar coding di sekolah ya, betul ya? Nah, kira-kira untuk prakteknya, apakah Adriel sudah berhasil untuk sampai menciptakan game? Sudah Sudah. Game dua dimensi? su- dua dimensi sudah pernah. Oke. Kemudian kalau animasi pernah belum? Beranimasi 2D. Dua dimensi ya. Yes. Baik. Kalau misalkan kemarin nih pelajaran coding di sekolah, Adriel masih ingat nggak codingnya pakai apa? Pakai Scratch. Pakai Scratch begitu ya. Dan Adriel sudah berhasil untuk menciptakan game sendiri, sudah berhasil ya? Sudah. Oke, good job Adriel, keren sekali. Nah, Adriel, kalau misalkan kakak ajarin untuk Adriel next step lagi, lebih hebat lagi, lebih canggih lagi, menciptakan game tiga dimensi. Kira-kira kamu tertarik nggak? Tertarik. Tertarik ya? Nah, kalau misalkan kakak ajarin untuk menjadi kreator Roblox atau pembuat game Roblox, kira-kira mau nggak? Boleh. Boleh, boleh, oke. Nah, jadi nanti Adriel, artinya apa? Artinya nanti gamenya Adriel akan bisa di-upload di Roblox. Akan bisa masuk ke Roblox Studio, dan artinya apa? Artinya gamenya bisa dimainkan oleh banyak orang. Oleh teman-temannya Adriel, oleh adiknya Adriel, dan juga tentunya masih banyak lagi. Tapi sebelum itu, seperti yang Adriel tahu, kita harus belajar dulu. Belajarnya belajar apa, Kak? Belajarnya adalah belajar coding. Nah, oke. Karena Adriel pernah belajar coding, Kakak mau tanya dulu nih. Adriel, kira-kira menurut Adriel coding itu apa? Membuat game gitu. Nih, betul. Membuat animasi. Betul sekali. Jadi salah satu fungsi coding adalah untuk menciptakan game dan juga untuk menciptakan animasi. Tapi sebetulnya Adriel, coding itu lebih luas lagi ya. Karena apa? Karena coding itu kita belajar bahasa komputer.
Apa? Jadi coding itu kita belajar bahasa komputer. Dan salah satu fungsinya adalah untuk menciptakan game dan juga animasi sendiri. Tapi yang lebih luas lagi, nanti Adriel akan bisa menciptakan aplikasi, menciptakan website, dan juga tentunya masih banyak lagi. Nah, misalkan nih, Adriel, kamu udah jago coding. Kamu udah hebat coding nih. Kira-kira kamu ingin menciptakan apa? Jago coding menciptakan Hmm, game. game ya, game 3 dimensi. Oke, good job Adriel, keren sekali. Oke, kemudian kakak mau tanya nih, nanti kalau misalkan Adriel sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? Jadi polisi. Polisi. Wih, kenapa nih Adriel pengen jadi polisi? Karena apa? Bisa menangkap pencuri. Wih, membela kebenaran ya Adriel ya, menangkap penjahat begitu. Wah, amin. Kalau misalkan di rumah kira-kira sudah ada yang jadi polisi belum? Belum. Belum ya. Nanti kakak doakan Adriel yang pertama ya. Amin, kakak doakan. Tapi sekarang pertama kita buat gamenya dulu ya. Kita membuat game polisi di Roblox, menangkap penjahat. Wih, seru ya Adriel ya. Ini seru Nanti dong. nanti nama gamenya gini Adriel. Nama gamenya adalah Officer Adriel. Wih, di Officer. Oke, good job Adriel. Nah, sekarang kakak mau ke Bunda dulu. Oke, sebelumnya selamat siang Bunda. Nah, nah, diganti. Ya, Kak. Baik. Ya, Kak. Oke, Bunda kira-kira apakah sedang ada kegiatan Bunda ini? Nggak ada, Kak. Oke. Baik, kira-kira Bunda apakah bisa mendampingi full selama 1 jam ke depan, Bunda? Bisa, bisa. Bisa ya. Oke, nanti Bunda kalau misalkan perlu untuk sesuatu, untuk mungkin mengambil minum atau mungkin yang lain, nanti boleh konfirmasi dulu ya Bunda ya, biar nanti informasinya tidak kelewatan. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Oke, kalau begitu sekarang kakak mau tanya dulu ke Bunda, kira-kira yang mendaftarkan Adriel yang pertama siapa ini, Bun? Papanya suruh nyoba Oh, ikut Bapak. dulu. Oke, Bapak apakah ada di rumah ini? Oh, nggak ada, Pak. Kebetulan lagi dinas keluar kota. Oh, begitu. Baik. Kemudian, apakah sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Bunda begitu tentang kegiatan di siang hari ini, tentang algoritmik begitu? Siapanya, Pak? Bapak. Enggak. Kemarin cuma disuruh dikirimin apa dari Instagram iklannya itu. Jadi disuruh coba aja gitu. Coba dulu Adriel ikutin ini. Jadi gitu. Oh, oke. Baik. Berarti belum sempat ada komunikasi begitu ya, Bun ya? Iya, karena lagi LDR, Kak. Oke, Jauh. baik. Oh, begitu. Mm-mm. Oke, oke, baik. Oke, tapi kira-kira kalau dari Bunda dulu nih, dari Bunda sendiri Mm-mm. ya, kira-kira apakah setuju begitu kalau misalkan Adriel belajar coding atau mungkin belajar desain? Saya sih setuju aja ya, asal anaknya mau ngikutin gitu, Kak. Oke, setuju. Oke, baik. Artinya juga mendukung begitu ya kalau misalkan Adriel memiliki minat dan juga Iya, ketertarikan di bidang coding ataupun desain begitu ya. iya, Kak. Baik. Oke. Kemudian, nah nantinya nih Bun, kalau misalkan ternyata Adrielnya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar begitu ya. Apalagi sebelumnya kemarin Adriel juga sempat pernah ikut coding begitu ya Bunda ya di sekolah ya. Iya, Oke baik ini kakak cuman mau tanya. kemarin itu cuman belajarnya kayak kurang efektif. Jadi Hmm, apa? Karena dia mau ganti ekskul juga, jadi saya berhentikan juga oke. ekskul. Karena kebetulan nggak berbayar itu kan, Kak, tidak gratis dari sekolah. Mhm, Jadi daripada dia setengah hati mhm. ngejalaninnya, jadi saya berhentikan. Oh begitu, Dia baik. dia ikut ini apa basket. Oke baik. Ini kalau misalkan kakak boleh tanya dulu nih Bun, kemarin kurang efektifnya karena apa? Hmm, apa tuh?
Jadi gurunya itu hanya kasih rumus-rumus itunya saja, apa kode-kodenya ya. Jadi anak Oh, code-nya itu, jadi anaknya ini hanya disuruh untuk mengikuti kode yang sudah diberikan. Jadi si anaknya nggak ngerti sendiri, hanya mengikuti penjelasan dari gurunya saja. Jadi menurut saya oke. nggak efektif seperti itu. Jadi anaknya cuma mencontek saja. Oh, ditinggalkan begitu ya Bunda ya, tidak ada pendampingan begitu Nggak maksudnya. ditinggalkan sih, gurunya Mhm, ada di Zoom-nya itu. Karena mhm. kebetulan lewat Zoom juga. Oke, baik. Jadi gurunya hanya memberikan kode codingnya itu, jadi si anak ngikutin saja gitu, hanya mengikuti Ah, saja oke, baik. gitu Jadi kak. anak-anak tidak dibiarkan untuk berkreasi sendiri begitu ya Bunda ya? Iya, iya, jadi hanya Oke. nyontek ya seperti itulah Oke, gitu. jadi anak-anak tidak dibebaskan untuk bisa berkreasi sendiri untuk menciptakan berbagai macam proyek begitu tidak begitu ya? Iya, Oke, itu kak. baik. Oke, baik. Kemudian Bunda, nantinya nih, kalau misalkan ternyata Adrilnya cocok, semangat juga untuk belajar, apakah dari Bapak Ibu akan mendukung juga untuk Adril mengikuti kelas lanjutannya seperti itu? Boleh, boleh sih kak. Oke, Yang baik. penting Adrielnya mau dan apa biayanya tuh mahal kak. Baik, tentunya Bunda di sini kami biaya tentu terjangkau ya Bunda ya. Bahkan di sini pun kami ada program beasiswa juga. Nah, program beasiswa ini apa? Program beasiswa ini tentunya adalah program yang kami berikan ke siswa-siswa yang berprestasi saat trial class-nya. Dan ini Bunda nanti merupakan program potongan biaya pendidikan. Nah, Hmm, nantinya pun akan kami berikan juga ke Adriel kalau misalkan nanti hasil trial class-nya bagus ya. oke. Jadi Adriel lalu semangat nih belajar di siang hari ini ya. Oke Adriel? Oke. Nah, Oke, oke, Kak. siap Adriel. Nah, kemudian Bunda artinya akan mendukung apabila memang cocok, Adriel juga suka begitu ya? Iya. Oke, baik Bunda. Nantinya apakah ada harapan? Nanti misalkan nih Adriel sudah bergabung dengan Algorithmix. Nanti apakah ada harapan dari Bapak dan juga Ibu setelah Adriel nanti mengikuti kelasnya atau mengikuti bimbingan codingnya, coding dan juga desain ini? Harapannya ya dia jago bisa buat game sendiri sih Kak. Karena Oke, dia juga hobinya main main oke. game kan di rumah. Jadi bermanfaat lah gitu. Oke, baik. Apakah ada lagi Bunda? Sudah itu aja kan Oke, Kak. berarti ini kalau misalkan boleh kakak artikan, Bapak dan juga Ibu gitu ya, mengharapkan untuk Adriel bisa memiliki kompetensi ataupun keterampilan IT begitu ya. Terutama Iya. adalah coding ini biar nanti Adriel memiliki karya sendiri, memiliki game sendiri, memiliki animasi sendiri gitu ya. Dan juga tentunya di sini Bunda kami pun juga mempersiapkan Adriel untuk bisa menjadi seorang programmer cilik ya. Jadi pertama kita belajar untuk menjadi game developer dulu atau pembuat game. Nah, nanti setelah itu ini merupakan langkah awal biar nanti Adriel bisa menciptakan hal-hal yang lain lagi seperti aplikasi, menciptakan website dan juga tentu masih banyak lagi. Seperti itu ya. Dan juga tentunya Bunda di sini untuk pembelajarannya adalah 80% praktek, tapi Bunda juga tidak usah khawatir. Nantinya tetap akan didampingi oleh mentor dan juga di sini untuk pembelajarannya ataupun proyek-proyek yang diciptakan oleh anak-anak, Adriel akan bebas untuk berkreasi. Begitu ya. Jadi nanti Adriel akan bebas untuk berkreasi menciptakan apapun. Animasi, game, dan juga masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, terakhir nih kakak mau tanya dulu ya. Nanti untuk jadwalnya Bunda. Nanti kalau misalkan Adriana cocok dan juga bergabung dengan kami, nanti untuk jadwal sekurang-kurangnya kami bimbingannya seminggu satu kali untuk sekurang-kurangnya. Nanti pun bisa lebih dari sekali, tapi kira-kira dulu untuk seminggu satu kali, kira-kira apakah aman? Aman Kak. Aman ya. Baik, dan juga untuk pembelajarannya nanti adalah pembelajaran online. Kira-kira untuk online, pembelajaran online apakah aman untuk Bunda dan juga Adriel? Aman juga Aman Kak. ya. Baik, dan juga untuk device-nya Bunda aman ya? Ya, Oke, aman. baik. Nanti untuk device-nya pun juga boleh dual device seperti ini, Bunda. Jadi nanti untuk kameranya boleh gunakan iPad, nanti untuk pembelajarannya dari laptopnya saja. Seperti itu. Baik, Jadi kalau pembelajarannya itu eh,
satu gabung dengan teman yang lain atau seperti apa? Oke, baik Bunda. Nantinya akan ada dua pilihan kelas. Yang pertama adalah kelas grup dan juga kelas private. Nah, kalau di kelas grup tentunya nanti akan ada teman-teman yang lain ya. Jadi nanti Adriel Mm-mm. akan bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain, melihat proyek-proyek yang lain, begitu. Nah, tapi kalau misalkan Adriel ingin bimbingannya intensif, ingin eksklusif, nah nanti bisa one by one seperti ini atau private, Oh, gitu. private. Mm-mm. Oke. Nah, seperti itu ya Bunda ya, sedikit gambaran mengenai kelasnya. Nah, Kakak mau tanya juga nih ke Adriel juga ya. Adriel, kira-kira kamu lebih tertarik nih untuk menciptakan desain, berbagai macam desain ya, 2 dimensi, 3 dimensi, begitu. Atau Adriel belajar untuk menciptakan game-game yang kompleks? Game 3 dimensi, game 2 dimensi. Kira-kira Adriel lebih tertarik yang mana? Belajar desain atau belajar game? Belajar game. Belajar game, begitu ya. Oh, bisa. Mhm. Oke, baik kalau begitu. Ini Oke, kalau begitu Kakak akan izin untuk share screen. Kakak akan lihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Adriel. Nah, pertama Kakak mau tanya dulu nih ke Adriel. Kira-kira kemarin ketika kamu belajar coding, nah kira-kira apakah sudah berhasil untuk menciptakan ini Adriel? Nah, Kakak izin untuk share screen ya. Sudah berhasil untuk menciptakan animasi ataupun game seperti ini? Nah, yang pertama adalah animasi. Nah, animasinya seperti ini, Adriel. Kira-kira apakah sudah berhasil untuk menciptakan animasi seperti ini? Mhm. Nah, animasinya diciptakan oleh Kenzo, umurnya 7 tahun. Animasinya seperti apa, Kak? Animasinya seperti ini, Adriel. Nah, tentunya nanti akan bisa kita berikan suara sendiri ya. Kita berikan audio, ataupun nanti jalan ceritanya pun akan berbeda juga. Nah, tapi kakak mau tanya dulu. Di sekolah apakah Adriel sudah berhasil untuk menciptakan animasi seperti ini? Oke, belum Belum ya? ya? Oke, baik. Kemudian, nah kalau misalkan game 2 dimensi seperti ini Adriel, nah ini diciptakan oleh Haira namanya. Umurnya 8 tahun. Nah, gamenya seperti apa Kak? Gamenya seperti ini. Nah, Adriel pun kalau misalkan ingin cari gamenya di Play Store sudah ada loh. Namanya adalah The Battle Cats. Nah, ini diciptakan oleh murid kami, namanya Haira. Hmm. Nah, gamenya seperti ini, The Battle Cats namanya. Nah, ataupun Geometry Dash. Wih, ini biasanya anak-anak suka main nih Geometry Dash. Adil tahu nggak game Geometry Dash? Tahu? Tahu ya. Nah, di sini ada nih Adil salah satu murid kami yang membuat game serupa. Namanya adalah Rafael. Nah, umurnya ini beda setahun sama Adriel. Umurnya 10 tahun. Nah, kira-kira gamenya seperti apa, Kak? Gamenya seperti ini yang diciptakan oleh Rafael. Nah, oke. Adriel pernah nggak membuat, sudah pernah belum membuat game seperti ini? Dari scratch? Coba. Hmm, kayaknya Ah, kayaknya belum palingan mainin gamenya orang lain. oh, oke, baik. Nah, artinya apakah? Artinya nanti Adriel akan bisa menciptakan berbagai macam jenis game dan juga animasi begitu ya, sesuai dengan keinginannya Adriel. Kalau misalkan pun Adriel ingin menciptakan game seperti Geometry Dash, boleh juga, nggak apa-apa. Nanti kita kembangkan sendiri tapi versinya Adriel ya. Jadi nanti kita ganti objeknya, kita ganti desain gamenya, kita buat rintangannya lebih susah lagi Adriel. Oke? Ataupun nanti Oke. game yang lain seperti itu. Terserah Adriel. Nah, oke. Seperti yang Adriel tahu juga ya, kita perlu belajar dulu nih untuk bisa menciptakan game sendiri. Nah, kita perlu belajar coding ya. Karena sebelumnya Adriel juga pernah belajar coding. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira menurut Adriel, Scratch itu apa? Secret. Mm-mm. Eh, Nah, jadi kakak jelaskan dulu ya. Jadi Scratch itu adalah apa, Kak? Nah, Scratch itu merupakan bahasa pemrograman Adriel. Jadi zaman sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang berhasil untuk menciptakan gamenya sendiri.
Dengan apa, Kak? Dengan Scratch. Nah, Scratch itu apa artinya? Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual. Jadi memang diperuntukkan untuk membuat animasi ataupun game sendiri, begitu. Yang memang diperuntukkan untuk mengajar anak-anak. Nah, penyusunan programnya seperti yang Adriel tahu juga. Seperti menyusun blok ataupun menyusun puzzle. Seperti ini ya, Adriel ya. Nah, jadi nanti untuk pembelajarannya akan seperti ini, Adriel. Nah, penyusunan blok ataupun puzzle seperti ini. Nah, yang artinya apa, Kak? Artinya dalam kelasnya nanti, Adriel akan bisa menciptakan berbagai macam jenis game ataupun animasi sendiri, begitu. Yang dimana ini merupakan langkah awal Adriel untuk bisa menjadi seorang programmer atau orang yang bisa menciptakan banyak hal. Seperti itu ya. Nah, oke. Karena Adila juga sudah pernah belajar coding, kita langsung saja masuk ke platform pembelajarannya aja kalau begitu. Oke, Adriel sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Siap Kak. ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke link pembelajarannya. Untuk link belajarnya akan kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Untuk kolom chatnya sudah kakak kirimkan di Zoom ya, Adriel ya. Boleh dicek dulu di laptop saja, Adriel. Nah, kita gunakan laptop saja. Oke. Apa pakai dua laptop, Mak? Iya. Buat apa tuh? Sudah mau dicimari. Nah, Kamu besok kamu mau punya mama ya? Iya. Login. oke. Linknya Bentar. apakah sudah? Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, dah. Oke, sudah. Udah login. Oke, kemudian Adriel boleh untuk di-share screen dulu. Nah, untuk share screen. Oke, share screen. Adriel tahu caranya bagaimana? Di share screen, Adriel. Share screen di Zoom. Share screen di Zoom. Nggak tahu. Enggak. Nah, oke. Adriel boleh ke Zoom meeting, ke bagian Zoom meetingnya dulu. Di Oh, sana aku nanti. iya. Oke, tahu ya Adriel ya. Nah, Udah tahu. Udah tahu kan? Share screen. Sering ya, oke. Nah, oke, thank you Adriel. Nah, untuk loginnya, ini sudah dibuatkan oleh tim CS kami. Untuk sementara Adriel kita gunakan ini dulu ya. Kita gunakan yang ini dulu untuk loginnya. Nah, untuk sementara karena apa, Kak? Kenapa di belakangnya ada huruf A? Nah, ini untuk siswa trial class memang kami berikan untuk tanda A di akhir sebagai penanda algorithmics. Begitu. Sekarang kita ketik ulang dulu yuk, Adriel yuk. Loginnya yuk di sini. Nah, oke, betul. Strip. Paskala. Nah, kita berikan huruf A di akhir ya. Oke. Nah, klik login. Next, betul? Nah, setelah itu passwordnya adalah 9882. 9882. Betul. Login. Nah, klik login. Nah, oke. Ini boleh diklik garis. Nah, klik garis. Setelah itu klik skip. Nah, oke. Terima kasih, Adriel. Nah, sekarang kita sudah masuk di link platform pembelajaran Algorithmics. Nantinya semua pembelajaran, semua modul, semua materi akan bisa diakses melalui link pembelajaran ini. Begitu ya. Nah, kemudian pun nanti game-gamenya Adriel pun nanti juga bisa dimainkan oleh banyak orang begitu ya. Nah, dari seluruh dunia bahkan Adriel. Wih, banyak sekali ya. Nah, kemudian kalau misalkan Adriel ingin melihat proyek-proyek dari teman-teman yang lain, lihatnya di bagian mana, Kak? Lihatnya di bagian community, Adriel. Nah, kita masuk ke bagian community. Nah, oke. Kita ke bagian community, Adriel. Nah, kalau community ini Adriel isinya adalah berbagai macam project ya. Ada yang menciptakan desain, ada yang menciptakan animasi, ada juga yang menciptakan game sendiri.
berbagai macam jenis ya. Ada yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi di sini. Dan di sini semuanya diciptakan oleh anak-anak dari rentang usia 5 tahun. Sudah menciptakan gamenya sendiri. Bahkan pun ada yang game Roblox juga di sini. Oke ya. Nah, kalau begitu Adriel, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Kita ke course dulu nih sekarang. Course. Nih, Course. course. Ketemu ya. Nah, oke. Sebelumnya ini kakak ganti dulu untuk modul belajarnya sebentar. Oke, sebentar Adriel. Untuk modul belajarnya kakak ganti. Nanti setelah itu boleh Adriel refresh dulu ya. Nah, oke. Oke, baik. Adriel boleh untuk di-refresh dulu sekarang. Refresh. Nah, oke, betul. Klik kanan refresh. Nah, ini klik skip dulu. Skip. Nah, oke. Nah, kakak sekarang mau tes dulu ya. Kira-kira untuk basic scratch-nya Adriel masih ingat atau enggak? Sekarang kita move dulu ke nomor 1. Kita move dulu ke level 1. Kakak mau tes dulu untuk basic scratch-nya Adriel. Apakah kira-kira masih paham? Klik nomor 1. Nah, oke. Terbang ke mana ini? Terbang ke Mars. Nah, kita terbang ke luar angkasa, Adriel. Nah, oke. Sebelumnya, Adriel di sini berperan menjadi robot biru. Robot biru diminta untuk mengambil semua koin yang ada di depan. Nah, kira-kira caranya bagaimana nih? Kakak pengen tahu. Nah, oke, good. Betul. Nah, oke. Bagaimana? Ya, bagaimana? Susunan programnya bagaimana? Oke, good. Oke, good. Nah, kemudian klik run. Oke, good job. Oke, good. Nah, so far so good, Adriel. Masih paham ya, Adriel ya? Oke, klik continue. Nah, oke, kita move ke level 2. Good. Klik continue lagi. Nah, di sini kira-kira susunan programnya bagaimana nih? Kakak pengen tahu. Pertama, kita harus apa dulu nih, Adriel? Lurus. Nah, Mungkin betul. di belok mana tuh? Kiri. Nah, oke, betul. Belok kiri. Kiri. Lurus. Lagi mungkin. Nah, oke. Good job. Nah, hebat, Adriel. Klik run, betul. Hmm. Oke. Bisa. Good job, Adriel. Hebat. Tapi bukan. Oke, Bisa baik. beli roket. Nah, oke, klik continue sekarang. Nah, oke. Sekarang caranya bagaimana nih, Adriel? Kita diminta untuk mengambil box berwarna merah ini, kemudian kita taruh ke sini. Setelah itu, kita akan move ke depan sini. Baru setelah itu, Adriel ambil koin yang ada di depan. Kira-kira caranya bagaimana? Lurus. Kartu. Allah yang lebih 2 kali. Oke, Mungkin gini. oke. Nah, kita coba lihat. Apakah betul? Oke, good. Oke, berhasil. Wih, good job. Keren. Oke. Nah, ini kakak lihat basicnya Adriel untuk scratch-nya sudah bagus. Nah, oke, klik continue. Nah, kita sekarang lebih advance lagi nih, Adriel. Kita Oh, selesaikan dulu untuk level 4. Setelah itu kita ganti modul ya. oke. Oke, caranya bagaimana nih? Hmm. Nah, ini Adriel harus menyederhanakan programnya. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Oke. Oke, good. Nah, wah hebat Adriel. Oke, bagaimana nih? Oke, nah oke.
Tahu. Mantap. Oke. Mantap. Nah, good job Adriel. Nah, oke, good. Sekarang, oke, ini mau diselesaikan sampai akhir ya, Adriel ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba selesaikan sampai akhir ya. Kira-kira caranya bagaimana nih? Berapa langkah? Oke. Oke. Oke, good. Oke, good job. Dapat. Oke, betul Adriel. Mantap. Mantap, betul. Nah, klik continue setelah itu. Dia Nah, kembali. oke, betul. Posisinya kebalik. Nah, posisinya kebalik. Kira-kira caranya bagaimana nih? Biar Adriel bisa masuk ke dalam roketnya. Oke, good. Habis itu take cargo dulu kah? Oke, yakin apakah we need to take cargo first? Iya, ngambil. Ambil Oke, tak merahnya dulu kan. Take cargo, habis itu step forward. Baru put. oke. So far so good. Oke. Salah. Oke. Nah, Salah. oke. Oke. Sedikit lagi ya, sedikit lagi ini ya. Nah, kira-kira Adriel tahu nggak ini kurang telitinya di mana nih? Kurang tepatnya di bagian mana? Sini berarti enggak. Nah, jadi sebelum Adriel membawa boxnya, kita harus betul, kita harus maju dulu. Nah, Maju dulu. oke, baru setelah itu kita, nah, oke, seperti ini Adriel. Oh, dia Nah, jalan dulu. oke, good. Hmm. Nah, oke, berhasil. Nah, kita masuk ke dalam roketnya Adriel. Good job. Mantap. Nah, klik continue. Sekarang kita akan lihat penerbangan roketnya Adriel. Nah, klik, oke, good. Nah, wait. Klik continue. Hebat, Adriel. Kita move ke level 2 ya sekarang ya. Jalanan keluar. Nah, oke. Di sini, Adriel, kita akan menciptakan satu game sederhana. Pertama, Adriel di sini sudah ada dua tampilan. Tampilan yang pertama adalah tampilan sebelah kiri, tampilan berikutnya adalah tampilan sebelah kanan. Nah, atau perintahnya. Di sebelah kanan ini adalah perintahnya. Nah, perintahnya apa, Kak? Perintahnya adalah Adriel diminta untuk bergerak ke depan dan juga bergerak tanpa henti. Sekarang kita tutup dulu pop-up perintahnya ini. Kita tutup dulu pop-up perintah. Oke. Nah, pertama setelah itu kita klik garis. Jadi Nah, oke. Nah, pertama Adriel diminta untuk bergerak ke depan. Kira-kira yang mana nih Adriel perintahnya? Bergerak ke depan. Nah, good job. Karena apa? Karena di sini ada perintah move 10 steps. Nah, kira-kira caranya bagaimana, Kak? Oke, coba diklik. Nah, oke. Nah, belum bisa otomatis ya, Adriel ya. Nah, kalau misalkan Adriel mau menggerakkan roketnya, kita bergerak secara manual. Nah, ini diklik berulang kali Adriel di sini, di belakang bendera warna hijau. Nah, kita klik berulang kali. Klik, klik, klik. Nah, oke. Caranya seperti ini. Tapi tentu, Adriel nggak mau ya. Masa gamenya Adriel nggak berjalan secara otomatis. Acik. Nah, biar otomatis gimana, Kak? Nah, kita butuh yang mana? Nah, oke. Good job. Nah, kita butuh perintah forever. Nah, oke. Good job. Berhasil, Adriel. Sekarang kita klik cek. Kira-kira apakah sudah betul? Nah, oke, Wih. good job Adriel berhasil. Next level. Nah, oke, di next boleh. Nah, klik oke, good job. Nah,
kemudian Adriel. Adriel diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah. Nah, kira-kira caranya bagaimana nih? Kita tutup dulu nih pop-up perintahnya. Nah, oke. Kira-kira caranya bagaimana nih? Nah, bagaimana ya untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah? Oke, Adriel sudah tahu? Belum ya? Oke, ini kakak ajarin dulu nih. Ini kakak mau ngajarin sedikit pelajaran matematika untuk Adriel. Nah, Adriel kira-kira di sekolah pernah belajar titik koordinat belum? Belum sama sekali. Belum ya? Nah, oke. Di sini kita akan belajar sedikit titik koordinat. Nah, di sini ada titik X dan juga titik Y. Nah, X ini fungsinya adalah untuk ke depan dan juga untuk ke belakang. Oke, bergerak ke depan dan juga bergerak ke belakang. Kemudian, kalau arahnya ke depan, itu tandanya adalah positif, Adriel. Jadi angkanya adalah angka 1, angka 2, dan juga seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ke belakang nih, arahnya ke belakang, Adriel. Kira-kira tandanya positif apa negatif? Negatif. Nah, betul. Jadi artinya apa? Di angkanya ada tanda negatif. -1, -2, dan juga seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah. Artinya, kalau ke atas tandanya positif apa negatif, Adriel? Positif. Betul. Positif artinya angkanya adalah angka positif. 1, 2, dan juga seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita ke bawah, artinya tandanya apa? Negatif. Negatif. Betul sekali. Jadi, di angkanya harus kita berikan tanda apa, Adriel? Tanda Minus. betul, minus ya, atau strip. Begitu ya. Oke, nah kira-kira caranya bagaimana nih? Pertama kita ke atas dulu deh. Nah, pertama kita cari yang titik koordinat Y. Mana nih yang ada titik koordinat Y-nya? Nah, oke betul. Yang itu Adriel. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ganti nih kotak rahasianya. Yang ada tanda space. Kita klik dulu, kita buka. Kita ganti up arrow atau down arrow kira-kira. Untuk ke atas up arrow or down arrow. Up. Nah, good job. Nah, setelah itu coba kita gerakan di sini nih. Kita klik berulang kali, Adriel. Nah, oke. Allah. Atau Adriel pun juga boleh gunakan tanda ini ya, tanda panah ke atas yang di keyboard. Coba. Nah, tanda panas yang di keyboard. Yang Tanda di panah yang keyboardnya Adriel. tanda panah. Yang di keyboard. Nah, oke, good job. Nah, berhasil Adriel. Untuk menggerakkan roketnya ke atas sudah bisa. Sekarang kita harus bergerak ke bawah. Nah, kita membuat susunan program yang baru, Adriel. Kira-kira bagaimana? Nah, kita buat yang baru, Adriel. Nah, susunannya bagaimana, Kak? Yang pertama kita butuh panel perintahnya dulu, Adriel. Nah, kita butuh yang ini. Nah, pertama kita butuh yang ini. Oke. Kita taruh di atasnya boleh. Atau mungkin di bawahnya saja, Adriel. Biar lebih rapi. Nah, kita taruh di bawahnya. Setelah itu, kita butuh apa lagi, Adriel? Nah, kita perlu mengganti perintahnya dulu. Kalau ke bawah artinya, nah apa? Down arrow. Good job. Nah, setelah itu kita berikan perintahnya. Tadi perintahnya diminta untuk bergerak ke. Nah, kita butuh koordinat Y lagi, Adriel, untuk turun ke bawah. Nah, oke, good. Nah, kira-kira ini apakah sudah cukup? Sudah benar, Adriel, susunan programnya? Nah, kira-kira kurang apa nih? Dari susunan program yang ini, kurang apa? Kurang minus. Betul, kurang tanda minus. Artinya kita berikan apa, Adriel, di situ? Berikan tanda strip atau -10. Nah, oke. Coba yuk kita gerakan ke bawah. Kira-kira roketnya sudah bisa atau belum? Nah, ke bawah Adriel coba. Tanda panah ke bawah. Coba pakai keyboard aja. Nah, oke. Sembari dijalankan, coba kita game-nya. Sembari kita jalankan, kita klik play. Pulang.
Nah, oke. Nah, atau ke bawah. Wih. Biar nanti untuk menggerakkan roketnya ya, kita gunakan keyboard aja ya, biar lebih gampang. Oke, good job Adriel. Nah, sekarang kita move. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil. Nah, oke Adriel. Sekarang kita coba cek dulu. Nah, oke Adriel, kita cek dulu boleh? Kita cek dulu. Nah, oke, kita cek ini Adriel, bukan klik yang itu. Kita klik yang ini, kita klik yang ini Adriel, cek yang ini nih. Nah, oke, you pass the level Adrian, good job. Kita move next level sekarang. Sekarang ngapain? Nah, oke, sekarang Adriel diminta untuk membuat animasi. Animasinya animasi apa Kak? Animasinya adalah animasi asap roket. Nah, ini yang harus Adriel ganti. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Pertama, kita butuh mengganti kostumnya. Nah, untuk mengganti kostum kira-kira yang mana nih Adriel? Nah, oke, bukan yang ini Adriel. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ganti ini ya nih pertama. Ini nih Adriel. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya kostumnya atau asapnya sudah berganti Adriel, tapi tidak secara otomatis. Nah, biar otomatis kita berikan perintah apa Adriel? Biar roketnya bisa berjalan secara otomatis. Nah, kira-kira kita butuh perintah yang mana? Tadi Adriel, di awal, tadi Adriel sudah betul ya, kita butuh perintah apa nih? Kita lihat di sini. Di sini ada perintah forever. Nah, oke. Nah, untuk ini Adriel kita selipkan di tengah. Nah, oke, betul. Ditarik dulu forever-nya, baru kita masukkan yang next costume. Nah, oke. Oke, good job. Sekarang kita coba jalankan programnya. Kita klik play. Klik. Nah, oke. Wah, tapi cepat banget nih Kak pergantian asapnya. Adriel tidak bisa melihat begitu. Nah, kira-kira gimana nih Adriel untuk memberikan jeda? Nah, untuk memberikan jeda kita butuh yang mana Adriel? Nah, betul. Kita masukkan ke dalamnya ya. Nah, oke di situ. Nah, oke. Ini sudah berganti ya. Dan ini lebih bisa Adriel lihat nih pergantian animasinya. Boleh juga sembari Adriel gunakan tanda panah ke bawah dan juga ke atas. Nah, oke. Biar nanti bisa. Oke, seperti itu ya Adriel ya. Nah, oke. Untuk sementara kita sampai di level 3 dulu ya Adriel ya. Nanti Adriel boleh selesaikan sendiri sampai nanti di level terakhir. Nah, di level terakhir ini Adriel nanti akan sudah bisa menciptakan satu game sederhana dari pembelajarannya. Seperti itu. Oke? Nah, oke. Sekarang kakak mau tanya dulu nih. Dari secara keseluruhan, Adriel apakah paham dengan pembelajarannya? Mengerti? Mengerti? Mengerti ya. Oke, good job. Kemudian, kira-kira Adriel suka nggak dengan pembelajarannya? Suka banget. Suka banget ya. Oke, good. Nah, kira-kira Adriel, apakah tertarik untuk belajar lagi, belajar untuk menciptakan game-game yang lain sesuai dengan keinginannya Adriel? Tertarik? Tertarik ya. Oke, good job Adriel. Nah, kalau misalkan Adriel suka dan mau belajar lagi nantinya, kakak mau tanya dulu, kira-kira tadi kita belajar apa aja Adriel yang pertama? Belajar. Pertama tadi kita belajar coding ya, kita belajar untuk menyusun program pertama. Kemudian kita juga belajar untuk meningkatkan kemampuannya Adriel dalam apa? Dalam problem solving atau untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu. Kemudian tadi kita di sini juga sedikit belajar matematika dan juga sedikit belajar bahasa Inggris ya. Tadi Adriel juga sedikit berhitung, belajar titik koordinat, kemudian pun tadi kita di situ juga belajar bahasa Inggris, perintah-perintah dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, kecap yang artinya apa Kak? Artinya nanti dalam pembelajarannya pun Adriel bukan cuma belajar coding tapi belajar yang lainnya juga. Seperti itu. Kecap. Nah, sekarang Kakak mau tanya dulu nih pendapatnya dari Bunda. Kira-kira apakah ada tanggapan Bunda dalam sesi pembelajaran ataupun tadi dalam Adriel mengerjakan sesi praktikalnya? Nggak ada, Pak.
Baik, kira-kira apakah mungkin ada tanggapan Bunda mungkin mengenai pembelajarannya atau mungkin tadi kemampuan Adriel dalam mengerjakan pembelajarannya begitu? Ya, Adriel sepertinya suka gitu ngikutin pelajarannya. Oke, baik. Nah, baik. Kira-kira apakah ada lagi Bunda? Nggak ada, itu aja Pak. Nah, ya. Baik, kalau begitu kakak izin juga Bunda untuk memberikan feedback juga ke Adrielnya. Nah, kalau menurut kakak ini Bunda, menurut Mister Adrielnya sudah bagus sekali ya. Dibuktikan dari apa Kak? Dibuktikan tadi dari sesi praktikalnya. Dalam pembelajarannya sudah cukup cepat begitu. Ini bahkan lebih cepat dari teman-teman yang lain ya. Dari anak-anak pada saat masuk ke trial class-nya. Kemudian dari pemahamannya juga sudah bagus begitu. Kemudian juga kemampuan motoriknya atau penggunaan mouse-nya ini juga sudah lancar, tidak kaku. Nah, namun mungkin tadi Adil kurang sedikit teliti ya. Mungkin agak sedikit terburu-buru begitu, makanya tadi ada beberapa level yang masih salah. Nah, begitu tapi it's okay. Tentunya dalam pembelajaran ini pun nanti akan mampu juga meningkatkan kemampuan problem solving-nya Adriel, meningkatkan ketelitiannya juga begitu. Dan juga tentunya akan mampu mengasah kreativitas juga, Bun. Karena apa? Karena nanti untuk proyek yang dikerjakan oleh Adriel betul-betul sesuai dengan keinginan. Jadi anak-anak bisa berkreasi, bisa menuangkan ide-ide kreatifnya nanti di sana. Seperti itu. Baik, sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari Adriel atau mungkin dari Bunda? Nggak ada Kak. Nggak ada Belum Kak. ada, dari Bunda juga belum ya. Baik, kalau begitu kakak Iya. izin untuk stop share dulu, kemudian kakak akan lihatkan. Nah, kakak akan jelaskan sebetulnya algoritmik ini apa Kak? Nah, oke, kakak izin untuk share screen kembali. Nah, mungkin Bunda juga boleh untuk duduknya agak sedikit ke tengah juga biar bisa melihat algoritmik ini sebetulnya apa Kak? Nah, oke. Sekarang sudah kelihatan ya, Bunda dan juga Adriel ya. Nah, oke. Baik. Nah, jadi kakak jelaskan dulu, sebetulnya algoritmik ini apa Kak? Nah, sebetulnya kami ini merupakan sekolah internasional ya, Adriel ya. Artinya apa Kak? Artinya teman-temannya Adriel bukan cuma dari Indonesia aja, tapi sudah tersebar di banyak negara. Kemudian, fokusnya ngapain Kak? Fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak. Dari rentang usia berapa Kak? Dari rentang usia 5 tahun. Nah, di sini sudah banyak sekali Adriel, teman-temannya Adriel yang umurnya di bawah dari Adriel yang sudah bisa menciptakan gamenya sendiri. Nah, kemudian pun di sini kami mempersiapkan juga untuk di jenjang yang profesional atau jenjang untuk membangun karir menjadi seorang programmer pun kami juga sudah bisa sampai di umur 18 tahun. Selagi belum lulus kuliah masih bisa begitu. Kemudian fokus utamanya ngapain Kak? Tentunya fokus utamanya yaitu adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat yaitu adalah belajar coding, belajar IT. Nah, kemudian tentunya dari pembelajaran ini akan mampu memberikan wawasan ataupun keahlian, keahlian coding dan juga desain tentunya. Yang tentunya apa Kak? Tentunya bisa menjadi investasi juga untuk Adriel di masa depan untuk mengambil profesi di bidang IT. Nah, kalau untuk sekarang manfaatnya apa, Kak? Tentu akan mampu mengembangkan logika berpikir, mengasah kemampuan problem solving, begitu ya, mengasah kreativitas juga. Kemudian, untuk algoritmik, Kak, sudah tersebar di berapa puluh negara? Kami sudah tersebar di 90 negara, Adriel. Tersebar di mana saja ya? Di Jerman ada, di Inggris ada, di Rusia ada, di Arab pun juga ada, Adriel. Di Thailand pun juga ada, begitu kami. Kemudian kalau untuk kantor pusatnya Kak, di mana? Untuk kantor pusat kami ada di Dubai atau di Uni Emirat Arab. Kalau untuk di Indo, kantor pusatnya ada di mana Kak? Kalau untuk di Indo, kantor pusat kami ada di Jakarta Pusat, Adriel. Ada di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15. Bagaimana Adriel? Tadi mau tanya Adriel atau bagaimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik. Oke. Jadi kami sudah tersebar di 90 negara ya. Kemudian kami pun juga sudah beroperasi sangat lama, yaitu adalah 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Artinya kami sudah bertahan sangat lama. Kemudian kami pun juga sudah memiliki lulusan lebih dari 1.100.000. Artinya kami sudah meluluskan banyak siswa di sini. Nah, kemudian kami pun juga satu-satunya
sekolah coding dan juga desain yang basisnya internasional yang sudah memiliki kantor pusat di Indonesia. Yang dimana rata-ratanya yang lain belum. Kami yang pertama, pelopornya, sudah ada kantor pusatnya di Indo. Kemudian, nah kenapa nih Kak? Banyak orang tua yang memilih algoritmik karena tentunya pertama, dari segi kualitas, dari kurikulum atau materi yang dipelajari Adriel. Ini merupakan kurikulum internasional. Yang artinya apa Kak? Yang artinya yang dipelajari oleh Adriel itu sama di 90 negara yang lain. Kemudian pun dalam pembelajarannya pun akan didampingi oleh psikolog Bunda. Jadi nanti Bunda juga akan bisa melihat tumbuh kembang, evaluasi belajar, begitu ya, ataupun hasil belajar yang ada di kelasnya Adri. Kemudian dalam pembelajarannya pun Kakak jamin menyenangkan, seru. Karena apa Kak? Karena di sini nanti yang diciptakan adalah hal-hal yang disenangi oleh anak-anak. Game, animasi begitu. Kemudian pun dalam pembelajarannya 80%-nya praktek, lebih banyak prakteknya. Seru, lebih seru ya karena tentunya apa, karena langsung praktek. Adriel nanti langsung mencoba. Nah, tapi Bunda pun juga nggak usah khawatir, kami pun juga tetap akan ada pendampingan oleh mentor sebanyak 20%. Nah, untuk guru-gurunya pun kami juga sudah berpengalaman semua, Bunda. Kami bukan cuma seorang programmer, tapi di sini kami pun juga sudah berpengalaman untuk mengajar IT ataupun mengajar coding selama 3 tahun. Kemudian untuk metode pembelajarannya Kak, bagaimana? Untuk metode pembelajarannya adalah online. Kemudian pun nanti Adriel akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari negara-negara lain. Dan juga yang paling utama, Adriel akan diberikan laboratorium eksklusif untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja. Artinya apa Kak? Adriel bisa mereview ataupun membuat game kapan saja tanpa harus menunggu bimbingannya dimulai. Seperti itu. Kemudian, nah karena kami merupakan sekolah ya, artinya apa Kak? Artinya kami ada jalur pendidikannya. Nah, tadi ini Kakak rekomendasikan untuk Adriel masuk dulu di kelas pemrograman visual. Nanti Adriel akan masuknya langsung di kelas yang advance. Jadi nanti untuk project-projectnya pun tentu akan disesuaikan dengan kemampuan Adriel. Karena di sini tadi Kakak lihat Adrielnya sudah jago banget. Nah, nanti Adriel masuknya di kelas yang advance. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk di kelas yang mana, Kak? Misalkan Adriel masih tertarik untuk menciptakan game, untuk menciptakan game Roblox. Nah, nanti kita masuk di kelas game design setelah itu. Ataupun kalau misalkan dari Bunda nih, Kak, Adriel sudah cukup belajar menciptakan game. Adriel mau menciptakan aplikasi, menciptakan website. Nah, masuknya di mana? Masuknya adalah di kelas programmer, Bunda. Nah, nantinya ketika Adriel sudah masuk di kelas programmer, nanti Adriel akan belajar Python yang di mana nanti ketika Adriel sudah masuk di kelas Python ini, nanti akan betul-betul tahapnya sudah profesional atau sudah bisa untuk membangun karir juga. Ataupun nanti untuk mempersiapkan Adriel di dunia perkuliahan pun juga sudah bisa. Nah, kemudian tapi yang pertama kita masuk di sini dulu ya, pemrograman visual. Nanti di sini akan ada satu kurikulum yang jumlahnya yaitu adalah 32 pertemuan. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan satu kurikulumnya. Kemudian, untuk kurikulumnya kira-kira seperti apa, Kak? Nah, untuk kurikulumnya seperti ini, Adriel. Nah, nantinya pertama kamu akan ada dua pilihan kelas. Yang pertama grup dan juga private, seperti tadi Kakak bilang di awal. Kemudian, untuk pembelajarannya kita akan menggunakan silabus ya, atau kurikulum. Di modul pertama, kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, Adriel. Kita akan belajar dasar-dasar Scratch, begitu ya. Kemudian nanti di modul kedua kita akan belajar titik koordinat. Di modul ketiga kita akan belajar menciptakan game. Nah, nanti pun Adil di sini juga akan tentu belajar presentasi juga. Artinya apa Kak? Akan melatih soft skill-nya Adrian juga. Melatih public speaking, melatih keberanian juga. Seperti itu. Baru sampai nanti di modul terakhir, yaitu adalah di modul clone. Nah, baru nanti setelah itu adalah graduation atau kelulusan. Nah, jadi dalam pembelajaran pun kami sudah secara sistematis atau menggunakan kurikulum biar nanti pembelajarannya pun terarah gitu. Nah, kira-kira dulu dari Bunda atau mungkin dari Adriel apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Belum Kak. ada. Baik, kalau dari Bunda apakah ada? Ya, sama nggak ada juga, Kak. Belum ada juga begitu. Baik. Kalau begitu Kakak lanjutkan kembali.
Nah, kemudian dari project-projectnya Kak. Nah, projectnya tadi sudah ya. Kalau di kelas VP nanti kita akan belajar ini, Adriel. Kita akan belajar untuk menciptakan game-game dua dimensi, bahkan pun nanti Adriel bisa mengupload gamenya di Play Store. Artinya apa Kak? Artinya bisa kita buat monetisasi atau kita buat berbayar. Nanti pun kalau gamenya Adriel banyak yang mendownload, trending begitu ya di Play Store, nanti Adriel juga akan mendapatkan royalti ataupun hasil penjualan dari gamenya Adriel. Nah, oke. Ataupun animasi seperti ini, Adriel. Nah, oke. Ataupun kalau di kelas lanjutan, Kak, di kelas Roblox, kira-kira seperti apa? Seperti ini. Nah, nanti pun ketika sudah masuk di kelas Roblox, nanti pun untuk pembelajaran codingnya juga akan meningkat. Nah, nanti Adriel akan masuk ke dalam Roblox Studio, kemudian nanti dalam pembelajarannya kita akan membuat script coding. Nah, jadi lebih meningkat pembelajarannya. Nah, seperti itu. Oke, kita move lagi ya. Nah, kemudian di sini pun kami juga ada yang namanya kelas Olimpiade. Kelas Olimpiade itu apa, Adriel? Nah, kelas Olimpiade ini, Adriel dan juga Bunda, merupakan kelas yang dimana nanti untuk siswa-siswa kami akan kami persiapkan untuk mengikuti perlombaan ataupun Olimpiade. Jadi nanti terus kami akan update ya. Kami akan terus update apabila ada perlombaan, perlombaan coding ataupun desain. Yang dimana nanti Adriel pun juga bisa mengikuti. Jadi nanti semua informasi, pendaftaran, administrasi bahkan, semua kami yang akan mengurus. Jadi nanti Adriel hanya tinggal betul-betul mempersiapkan diri saja. Nah, contohnya seperti siapa? Contohnya adalah seperti Prince. Nah, Prince ini Adriel umurnya sama kayak kamu. Di umur 9 tahun dari Jawa Barat. Di sini, Prince sudah berhasil untuk menciptakan satu game Roblox begitu ya. Nah, di sini Prince menjuarai juara satu pengembangan game Roblox. Nah, yang artinya apa, Kak? Artinya pun Adriel kalau misalkan berminat untuk ikut lomba, nanti Adriel juga bisa masuk di kelas Olimpiade. Nah, begitu ya. Kira-kira dulu saja nih, Adriel kira-kira minat gak nih untuk masuk atau ikut lomba coding? Jalan belum tepat. Belum tertarik juga. Oh, karena apa Adriel belum tertariknya? Belum terlalu bisa. Oke. It's okay, Adriel nggak apa-apa. Nanti kan Adriel juga belajar nih. Adriel nanti juga tentunya akan mahir dan juga pintar tentunya. Oke ya. Nih, oke. Nah, kemudian adalah mengenai pemilihan kelasnya dulu. Kalau dari Bunda, mantapnya nih, Adriel ada di kelas yang mana nih, Bun? Kalau menurut Bunda, di kelas grup atau di kelas private? Yang bareng teman-teman atau private saja? Nanti tergantung biayanya, Kak. Oke, baik. Aku Nah, mau tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan kira-kira dulu, kalau dari Adriel nih, karena Adriel yang nanti yang akan masuk ke dalam kelasnya ya, kira-kira kamu lebih prefer mana nih Adriel? Kelas grup atau di kelas private? Private, oke. Karena apa Adriel? Karena biar bisa intensif, biar bisa ini, pembelajaran lebih sering lagi. Iya. Oke, boleh. Kalau cocok nih Bunda, kira-kira apakah boleh di kelas private? boleh, Kak. Boleh ya. Baik, nanti kalau di kelas private bagaimana Kak? Kalau di kelas private itu bimbingannya bisa lebih dari sekali. Let's say Adriel mau setiap hari pun bisa Bunda untuk bimbingannya. Kemudian nanti pun kalau untuk jadwal betul-betul fleksibel mengikuti kesibukan dari Adriel. Kemudian kalau di kelas private pun nanti Adriel juga boleh request tutor. Maksudnya bagaimana? Adriel boleh request, misalkan Adriel lebih semangat kalau tutornya perempuan. Atau kalau misalkan tutornya laki-laki Kak, masih muda. Kemudian pun Bunda nanti juga boleh request bahasa pengantarnya. Misalkan, Kak, saya mau Adrielnya sekaligus belajar bahasa Inggris. Saya mau tutornya bilingual ya, Kak ya. 50%-nya bahasa Inggris dalam bahasa pengantarnya. Itu bisa sekali. Kemudian pun nanti ketika belajar presentasinya pun nanti di depan mentornya. Ya, begitu.
Kemudian adalah 3 alasan utama kenapa banyak orang tua Indonesia memilih algorithmics. Karena pertama, di sini kami hampir mengajarkan 90% keterampilan IT praktis yang tidak diajarkan di sekolah. Adriel belajar menciptakan aplikasi, menciptakan website, dan juga tentu masih banyak lagi. Yang dimana kami membekali anak-anak dengan kompetensi coding atau keterampilan coding. Yang dimana keterampilan coding sekarang ini menjadi salah satu persyaratan atau menjadi salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan di profesi modern saat ini. Dan kami membekali itu untuk anak-anak. Bahkan di perkuliahan pun juga tidak diajarkan coding yang sampai betul-betul selengkap tadi untuk pembuatan proyek-proyeknya. Karena kakak pun juga lulusan IT, begitu ya. Jadi kakak tahu untuk pembelajaran coding di perkuliahan porsinya bagaimana. Nah, kemudian untuk pembelajarannya pun nanti kalau di private bagaimana Kak? Di kelas private nanti seperti ini ya. Jadi satu mentor akan mendampingi satu murid. Nanti pun bimbingannya bisa dilakukan di mana saja Bunda. Bisa di mall, bisa di rumah saudara, ataupun nanti bisa di rumah tentunya. Nanti pun ketika Adriel sudah menyelesaikan satu programnya, akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini. Seperti itu. Nah, oke. Sebelum kakak lanjutkan mengenai pembiayaan, kakak izin bertanya dulu. Kira-kira dari sesi pembelajaran, kemudian juga dari sesi praktikalnya, kemudian juga dari silabusnya, format belajarnya, dan juga fitur-fitur unggulan yang lain. Begitu ya. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan juga harapannya Bunda mengenai kursus codingnya? Sudah Kak, sudah bagus. Sudah bagus begitu ya. Sesuai juga begitu artinya. Baik, kalau dari Adrielnya sendiri nih. Oke, Adriel semangat ya untuk belajar ya, menciptakan game dan juga animasi yang lain ya. Semangat. Wih, bagus Adriel. Kakak suka nih kalau semangat. Nah, nantinya Bunda boleh sekali untuk bertanya apapun. Perihal fitur, perihal diskon, ataupun yang lainnya ya Bunda ya. Boleh sekali untuk ditanyakan karena untuk harga special price-nya ini Bunda terbatas sekali begitu. Nah, oke. Sekarang kakak akan lihatkan dulu untuk di kelas private. Karena tadi Adriel pilihnya di kelas yang private dulu ya, Bun ya. Nah, kalau untuk di kelas private kami di sini ada 3 paket belajar, Bunda. Nah, sebelumnya khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus, Bunda akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis untuk semua paket yang diambil. Maksudnya bagaimana? Artinya untuk yang basic Bunda akan mendapatkan 20 pelajaran. 1 bulannya gratis. Untuk di kelas expert, Bunda akan mendapatkan 4 pelajaran di modul berikutnya secara gratis. Di kelas profesional, Bunda akan mendapatkan 1 pelajaran tambahan, atau mohon maaf, 1 bulan pembelajaran tambahan di modul berikutnya secara gratis. Oke ya, jadi nanti semua paket yang diambil akan ada 1 bulan pembelajaran gratis. Betul-betul gratis. Nah, untuk sekarang kami di sini ada 3 paket belajar. Yang pertama basic, expert, dan juga profesional. Nah, kalau untuk di kelas basic, benefitnya apa Kak? Benefitnya tentu Bunda akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Maksudnya apa Kak? Maksudnya kalau misalkan Bunda ingin mengetahui progres belajar, evaluasi belajarnya Adriel di kelas bagaimana, nanti Bunda boleh bertanya. Bahkan pun nanti juga Bunda boleh berkonsultasi dengan psikolognya juga mengenai tumbuh kembangnya Adriel dan juga yang lainnya. Kemudian untuk aksesnya tentu ketika Adriel sudah bergabung, aksesnya akan bisa dibuka kapan saja. A lifetime. Seumur hidup ketika Adriel sudah bergabung. Kemudian pun untuk customer care-nya, ini kami ready 24 jam Bunda. Jadi kapanpun Bunda membutuhkan bantuan ataupun kendala, boleh ditanyakan kapan saja. Pagi hari, di malam hari, boleh sekali. Kemudian, kalau misalkan Bunda prefernya adalah di expert, nah ini benefitnya lebih banyak lagi tentu. Bunda akan mendapatkan 10 kali konsultasi dengan tutor. Kemudian akan mendapatkan 1 sertifikat internasional dan juga tentunya sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal. Nah, tentunya apa? Secara kompetensi Adriel sudah sangat berhak begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bunda prefernya untuk ambil 2 kurikulum. Nah, masuknya yang mana Kak? Masuknya adalah di kelas yang profesional. Di kelas profesional ini tentunya benefitnya lebih banyak lagi. Yang paling utama
Adriel sudah berhak untuk mengikuti kompetisi internal dan juga eksternal yang ada di luar algoritmix. Seperti itu. Nah, kalau dari kakak nih rekomendasi yang mana? Tentunya kalau dari saya Bunda, ambilnya adalah di kelas yang expert dulu. Biar apa? Biar programnya habis dan kakak jamin Adriel nanti sampai betul-betul bisa menciptakan proyek-proyek yang tadi. Dan juga tentunya untuk pembelajarannya pun akan lebih singkat. Betul-betul bisa menyesuaikan waktunya Adriel. Nah, kira-kira dulu saja nih, kalau dari Bunda, prefernya ada di paket belajar yang mana atau mungkin mau lihat dulu di kelas yang grup? Oh, nanti kami konsultasi sama papanya dulu, Kak. Kayak belum Hmm, bisa milih dulu yang mana baik. yang mana. Kalau dari Bunda dulu nih, dari Bunda prefernya ada di kelas yang mana? Karena untuk harga spesialnya ini Bunda ini terbatas karena apa? Karena pendaftarannya hanya saat trial class-nya saja begitu. Jadi kalau misalkan Bunda butuh diskusi, mungkin boleh ditanyakan di sini atau mungkin Kak saya mau lihat dulu deh yang di grup atau mungkin saya mantapnya di private aja deh Kak. Tapi saya butuh diskusi, saya telepon Bapak dulu. Boleh sekali. Mana saja. Ya, saya belum bisa memutuskan sekarang, Kak. Begitu. Oke deh. Uh-uh, Kalau begitu karena oke. masih banyak. Mesti harus dibicarakan dulu. Karena kemarin papanya cuma disuruh nyoba-nyoba dulu. Ikutin dulu trialnya. Oh, begitu. Baik. Belum Oh, ada diskusi. Lanjut. oke, gitu ya. Baik, oke. Nah, tapi kalau misalkan dari Bunda dulu nih, prefernya ada di paket belajar yang mana, begitu ya? Karena, begitu ya. Ini pun juga sudah sesuai dengan harapan dan juga keinginan dari Bapak dan juga Ibu, begitu ya. Ingin mempersiapkan Adriel untuk memiliki kompetensi, begitu. Bisa coding juga, bisa menciptakan gamenya sendiri, begitu Bun. Kira-kira dulu saja, nggak apa-apa. Ini kalau dari 3 paket belajar ini, atau mungkin kalau misalkan Bunda ada pertanyaan, misalkan Kak ada kelas yang paling kecil lagi nggak? Atau mungkin ada diskon tambahan lagi nggak? Boleh sekali untuk ditanyakan. Mungkin yang pertama, Bunda bisa pilih dulu paket belajar yang mana. Saya juga bingung, Kak. Oke, kalau dari Saya Bunda belum sendiri nih, tahu, Kak. Heeh. kalau dari Bunda sendiri, prefernya ada di paket belajar yang mana? Paling dari yang basic aja, Kak. Yang di Karena basic banyak dulu. sekali. Heeh. Oke. Baik, di kelas yang basic begitu ya. Nah, oke, sebelum Kakak lanjutkan informasi yang lain, Kakak akan jelaskan dulu mengenai metode pembayaran. Jadi untuk metode pembayaran, kami ada dua ya, yaitu adalah transfer bank dan juga CC atau credit card. Yang artinya apa Kak? Bisa dicicil melalui credit card. Nah, kemudian untuk pembayaran kami, sistemnya adalah deposito atau pembayaran di awal. Begitu ya. Jadi nanti yang Bunda dapatkan adalah 16 pelajaran plus 1 bulan pembelajaran gratis. Begitu. Nah, jadi nanti artinya apa, Kak? Selama pembelajaran ini, Bunda tidak perlu membayar apapun lagi sebanyak 20 pelajaran total ini. Nah, kemudian di sini Bunda seperti tadi Kakak bilang di awal ya. Di sini kami ada program beasiswa. Nah, beasiswa itu adalah program potongan biaya pendidikan begitu ya, yang tentunya kami berikan ke siswa-siswa yang memang berprestasi dan juga hasilnya bagus saat trial class-nya tadi. Seperti itu. Nah, oke ini Bunda masih di Zoom kan ya? Iya, masih lama Kak ya, Kak. Soalnya saya ada mau masak ke dapur. Oke, iya Bunda akan tadi untuk ininya kan 1 jam Bunda. Jadi kalau bisa jangan ditinggal-tinggal ya Bunda ya. Iya, masih Begitu. lama Kak ya, Kak. Oke, Masih lama, kira-kira berapa lama lagi? Oke, baik Bunda ini karena untuk sesinya belum berakhir Bun, mungkin bisa dikondisikan dulu untuk bisa untuk Iya, masih berapa oke, lama lagi eh, kira-kira? oke kalau begitu ini Bunda prefernya di basic dulu ya berarti ya. Eh, Nah, kalau untuk kayak ini kan bisa kami bicarakan dulu kan, bisa oke. apa namanya dipikirkan dulu kan Kak, nggak harus hari Oke. ini juga langsung di apa namanya tuh, iya diikuti gitu kan. Oke. Sebetulnya Bunda, ini karena untuk promo beasiswanya, ini pendaftarannya hanya saat trial class-nya saja Bunda. Nah, karena untuk beasiswanya ini Bunda potongannya besar sekali.
untuk siswa-siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa. Nah, jadi seperti ini untuk di kelas yang private. Nah, untuk di kelas yang private ini menjadi 4.180.000 dari yang harganya tadi 6 juta. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bunda prefer untuk harga yang ini, terus kemudian Bunda butuh diskusi dulu, tidak apa-apa Bunda. Tapi untuk bisa klaim, untuk mengunci beasiswanya, Bunda bisa DP dulu. Minimalnya 2 juta Bun. Karena nanti kalau misalkan sudah di luar Zoom, harganya akan menjadi harga yang special price lagi atau di siswa reguler. Yaitu adalah di harga 5 juta. Untuk di paket yang basic. Nah, ataupun kalau misalkan Bunda prefer, Kak, saya mau yang kelas paling kecil dulu atau di 10 pelajaran, itu juga boleh sekali. Nah, nanti untuk di kelas yang 10 pelajaran, yaitu sekitar 2 jutaan. Nah, ini nanti sudah terdaftar di kelas private dengan program beasiswa. Seperti itu. Ya baik Kak, nanti kami bicarakan dulu ya Oke, Kak. baik. Kalau yang dibicarakan Ibu, kira-kira seputar apa begitu? Saya bicarakan dengan suami saya dulu. Oke. Oke, Bunda mungkin boleh duduk dulu, Bunda. Ini karena sepertinya Bunda. Iya, saya soalnya masih ada mau ngurus di belakang ini Kak. Iya, Bun. Mohon maaf. Tadi kan sebelumnya kan sudah saya sempat konfirmasi juga Iya, tadi untuk kan 1 jam aja ya, ini udah 1 jam, iya. hampir 1,5 jam ini Kak. Iya, Bunda, tapi kan tadi juga terpotong pada saat sesi praktikalnya begitu ya, Bun ya. Nah, ini Ya mungkin pokoknya kan ini intinya kan tinggal pembayarannya aja kan Kak. Kami ikut atau enggaknya nanti kan bisa kami konfirmasi lagi kan Kak. Soalnya kalau langsung diputuskan sekarang belum bisa. oke. Karena apa mungkin? Ya karena kan kemarin papanya cuman coba dulu untuk ininya apa belajarnya. Tapi kalau misalnya saya langsung putuskan ikut atau enggaknya saat ini juga saya nggak bisa Kak. Oke, baik. Nantinya yang akan dilihat nih. Kan tadi sudah mencoba begitu ya, dan Bunda pun juga sudah melihat hasilnya. Hasilnya bagus, Adriel juga tertarik begitu. Nanti yang akan dikonfirmasi ke Bapak. Perihal apa? Ya pembayarannya Kak, karena kan ini juga lumayan besar juga pembayarannya Kak. Oke, kalau misalkan untuk 10 pelajaran Bunda, 2.200.000 begitu? Kami juga nantilah Kak, ini masalah internal kan kalau ini pembicaraan ininya karena saya dan suami, jadi nantilah Pak bisa dihubungin by WA atau Oke, apa. tapi untuk beasiswanya tidak bisa Bunda, karena klaimnya hanya saat pendaftarannya saja, seperti itu. Oh ya sudah Kak, nggak apa-apa kalau memang harus hari ini untuk beasiswanya, karena nggak bisa Hmm, juga kan saya mutusin sekarang. oke, baik. Iya, Nah, mohon maaf Kak. oke, baik. Tidak apa-apa Bunda. Nantinya mungkin kalau misalkan beasiswa masih ada, bisa konfirmasi saja. Karena untuk tentunya ini beasiswanya rebutan begitu ya. Oke Bunda, mohon maaf mungkin bisa kembali lagi dulu ke Zoom Bun. Ini karena Zoom-nya belum berakhir juga seperti itu. Oke. Halo Bunda. Iya iya Kak. Iya, iya Bunda, mohon maaf sebelumnya Bun. Ini untuk diskusinya mohon untuk jangan ditinggalkan dulu begitu ya, Iya biar soalnya ngobrolnya anak pun saya mau makan juga iya. Kak, perlu Iya dikasih Bunda. makan. Iya Bunda, saya paham juga begitu. Tapi untuk sesinya pun juga belum berakhir begitu ya. Apabila pun Bunda harus berdiskusi, tidak apa-apa, saya biarkan. Karena saya juga paham apabila untuk diskusi, pembiayaan anak dan juga edukasi memang perlu sekali untuk berdiskusi begitu. Tapi mohon untuk jangan ditinggalkan dulu begitu ya. Baik, oke. Oke, baik. Kalau begitu nanti tidak apa-apa Bunda, nanti boleh konfirmasi ke CS lagi begitu ya. Kalau misalkan tertarik, beasiswanya masih ada, boleh sekali untuk ditanyakan begitu. Karena Adriel pun juga suka dengan pembelajarannya dan juga hasilnya pun bagus, berminat juga. Jadi sayang apabila untuk dilewatkan. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu dari Bunda atau mungkin dari Adriel? Nggak ada, Kak. Ada Kak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bunda dan juga Adriel. Kakak pamit undur diri begitu ya. Baik, Oke. terima kasih. Selamat siang.
Yang